Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran akhlak dan etika tentang pemberantasan korupsi dalam Islam. Next, yang terdiri dari anggota kelompok yaitu Agil Nur Fauzi dengan NPM 2020 4350 1997 dan Teguh Febiansa dengan NPM 2020 4350 2034. Next, latar belakang. Dari tahun ke tahun, kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, hal ini tentu sangat ironis, karena jelas agama Islam mengharamkan korupsi dan mengajarkan bila seseorang diberi suatu wewenang, maka dia harus menjalankan wewenang tersebut dengan sifat amanah dan jujur. Next, pokok pembahasan yaitu ada 4. Yang pertama, 1. Pengertian korupsi. 2. Macam-macam korupsi menurut Islam. 3. Bahaya korupsi dalam Islam. 4. Cara pemberantasan korupsi menurut Islam. Pengertian korupsi, yaitu kata koruptio atau koruptus, berarti kerusakan atau kebobrokan, sementara koruption berarti perbuatan tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok atau melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Macam-macam menurut Islam. Macam-macam korupsi menurut Islam, yaitu ada 5. 1. Gulul atau penggelapan. 2. Riswah atau penyuapan. 3. Gosok atau mengambil paksa hak atau harta orang lain. 4. Khianat. 5. Al-maksu atau pungutan liar. Gulul. A. Gulul, penggelapan. Gulul merupakan perbuatan menggelapkan kas negara atau baitul mal, yang pada awalnya dalam literatur sejarah Islam menyebutnya dengan mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. B. Riswah atau penyuapan merupakan bagian dari tindakan pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap kepada seorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang agar tujuannya dapat tercapai atau memudahkan kepada tujuan dari orang yang menyuapnya tersebut. Next. Gosok. C. Gosok, mengambil paksa hak harta orang lain. Gosok adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur dilakukan dengan cara terang-terangan. D. Hianat. Kata khianat berasal dari bahasa Arab yang artinya sikap ingkarnya seorang saat diberikan kepercayaan. Sementara Al-Syakuni mendefinisikannya, khianat yaitu seorang yang diberi kepercayaan untuk merawat atau mengurus suatu barang dengan akad sewa, menyewa, atau dan titipan, tapi suatu itu diambil dan orang tersebut mengaku jika barang itu hilang atau dia mencarinya, barang sewaan tersebut ada padanya. Next. C. Al-maksu atau pungutan liar, perbuatan yang berupa mengambil apa yang bukan haknya dan memberikan kepada yang bukan haknya pula. Perbuatan ini diidentikan kepada pungutan liar yang biasanya terjadi ketika seorang akan mengurus sesuatu yang kemudian dibebankan sejumlah bayaran oleh pelaku. Memungut liar dengan tanpa kerelaan dari orang yang dipungutnya tersebut. Next. Selanjutnya, bahaya korupsi dalam kehidupan. Korupsi memiliki dampak yang sangat berbahaya kepada keseharian kita semua. Berikut ini bahaya dari korupsi bila ditinjau dari beberapa aspek tertentu yang ada pada kehidupan. Bahaya korupsi dalam kehidupan. 1. Ada bidang ekonomi. Korupsi merupakan perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika dalam sebuah negara terjadi korupsi, maka investor akan sulit untuk menginvestasikan kepada negara tersebut.
Dua, ada bidang politik. Pada dasarnya, politik dekat dengan kekuasaan. Bila suatu kekuasaan terbukti ada korupsi, maka pemerintahan dan penguasa tersebut akan buruk di mata masyarakat. Hasilnya, masyarakat tidak akan patuh dengan pemerintahan tersebut. Di samping itu, korupsi akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Yang ketiga ada bidang keamanan dan ketahanan. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya tingkat keamanan dan ketahanan nasional. Pengangguran di mana-mana yang menyebabkan makin banyaknya angka kriminalitas, kualitas pelayanan yang sangat jelek, dan hanya orang berpunya saja yang akan mendapat pelayanan yang baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial. Yang keempat ada bidang budaya. Korupsi membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam diri masyarakat sebagai makhluk yang berbudaya. Yang kelima ada bidang agama. Korupsi menimbulkan kekacauan di bidang agama. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh para dermawan kepada mustahik tidak tersalurkan dengan baik. Cara pemberantasan korupsi menurut Islam. Korupsi membawa dampak pada kesenjangan ekonomi akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebar kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat. Cara pemberantasan korupsi menurut Islam. Ada 6, sistem penggajian yang layak, larang menerima hadiah dan suap, perhitungan kekayaan, teladan pemimpin, hukuman setimpal, pengawasan masyarakat. Terima kasih.